Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahma Putri dengan NIM 122022002 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 6. Baiklah, di sini saya akan membacakan ulang cerita mata kuliahnya Sastra Anak, dosen pengampunya Ibu Triska Purnamalia, SPD MPD. Baiklah, selamat menyaksikan. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisyraqkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau masih muda. Dia tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah berbohong. Mulai saat itu, Abu Bakar mendapat gelar Asy-Syiddiq yang artinya membenarkan. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ayah dari Asma, seorang wanita mulia berjiwa kesatria. Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan yang terkenal. Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram. Bahkan sebelum Islam datang, dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia yang lainnya. Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberi nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Salat Jumat pun tak pernah ditinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertai. Sungguh seorang sahabat sejati. Banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan, termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberi banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Suatu hari, pintu rumahnya diketuk. Abu Bakar membukakan pintu. Dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah, temanilah aku. Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah, dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemani. Abu Bakar mengangguk mantap. Ia telah siap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah. Perjalanan hijrah tak akan mudah. Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh pengembala kambing untuk menggembala di dekat tempat persembunyian agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan. Saat hendak bersembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur. Sebelum Rasulullah, dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda. Dia bersabar, menahan sakit digigit ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes, kala tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi baginda. Rasulullah pun terbangun, terharu, dan akhirnya mengobatinya. Suatu kali lain, ya Rasul, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Abu Bakar khawatir Rasulullah akan dilukai oleh kaum Quraisy bila mereka ketahuan. Peristiwa hijrah itu penuh ketegangan. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah menenangkan. Hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Setelah tiba, cahaya purnama di hadapan mereka. Sholawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Umar berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Saat itu, Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan. Minta Abu Bakar untuk menjadi imam. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau terbaring lemah karena sakit parah. Beliau pun tak mampu bangun dari tidurnya. Baru kali itu ada perintah mengejutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan mengapa Abu Bakar istimewa. Sahabat yang lembut hatinya itu terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam.
Karena dia menangis sesegukan, hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para sahabat sangat berduka. Para sahabat bermusyawarah untuk menunjukkan pemimpin setelah Rasulullah. Ditunjuklah Abu Bakar, khalifah pertama umat Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tahal di surga, Az-Zubair di surga, Sya'ad di surga, Sya'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.